Tuhan, mari terus doakan kami. Kami juga mohon maaf keluarga yang besok sore yang kembali ke gereja. Setelah mereka selesaikan upacara pemakaman dari orang tua ibu mereka, dan besok sore mereka tiba di gereja mungkin jam sekitar jam 8 malam, dan kemudian hari Rabu setelah pemilu ya, kita jalankan tugas-tugas sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu sekitar jam 3 sore tugasnya nanti akan segera disampaikan. Kita akan menyediakan saja perangkatan jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang dialami keluarga ini hari ini, Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Tuhan pasti berikan penghiburan. Kami dari seluruh keluarga besar STT Misi William Carey, staf, dosen, dan mahasiswa yang mewakili saat ini, kami mengatakan kepada seluruh keluarga besar yang ditinggalkan oleh nenek ini bahwa penghiburan satu-satunya dari Tuhan. Mungkin secara daging sangat berat ya, karena orang tua yang kita cintai ini, khususnya mama yang begitu mungkin dekat dengan keluarga, tapi hari ini sudah kembali pada Bapa di surga, dan kami percaya tempatnya sudah bersama dengan Tuhan. Ada sukacita bagi kita juga karena tempat nenek ini dia bersama dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa kita yang ditinggalkan ini, mari terus mengingat kenangan-kenangan yang baik, khususnya warisan iman yang ditinggalkan buat keluarga besar, dan terbukti sampai hari ini keluarga ini juga menjadi dampak, menjadi berkat untuk semua orang. Kami seluruh keluarga besar yang hadir, yang berdiri saat ini, sekali lagi kami katakan, kami turut berduka cita dan empati atas apa yang terjadi, mungkin khususnya untuk keluarga Pak Aftaf yang mungkin tidak bersama-sama dengan kita saat ini, karena beliau juga lagi ada di Jakarta, karena mertua dari beliau juga sudah dipanggil Tuhan. Mungkin secara daging sangat lemah sekali, tapi kami percaya dan kita percaya Roh Kudus satu-satunya sumber penghiburan. Firman Tuhan katakan di dalam, saya ambil satu ayat di dalam Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku yang menjadi tekanan, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi penghiburan itu dari Tuhan. Kemanapun kita cari, penghiburan yang sempurna, kekal, tak terbatas dari Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Maka kita tahu kenal nenek, kami sebutnya nenek dari keluarga STT Misi William Carey. Kita kenal dari sejarahnya, bagaimana STT bisa berdiri, bagaimana yayasan bisa berdiri, bagaimana Elim, gereja Elim bisa berdiri. Itu yang bisa kita sebut dalam porsi yang lebih mudah disebutkan. Betapa banyak berkat yang ditinggalkan hamba Tuhan ini.
kami urapi pedih jenazah ini, kiranya keharuman nama baik ibu selaku hamba Tuhan lebih berharga daripada minyak harum, minyak urapan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kesempatan kemarin terakhir ketemu waktu acara Sin Semina, walaupun dalam keadaan memang gak bisa ngobrol, tapi saya bisa ketemu, bersalaman. Itu buat saya sukacita yang luar biasa. Tuhan izinkan saya masih bisa bertemu dengan beliau. Minimal saya dapat spirit dari beliau dalam melayani Tuhan. Bagaimana pelayanan kan harus terus dikerjakan dengan setia. Saya juga gembala, anak-anak, jemaat yang ada akan terus dipakai oleh Tuhan. Rohnya dari api roh dari beliau ini bisa tetap menyala-nyala, dipakai terus melayani Tuhan ini. Segala sesuatunya pasti ada yang baik. Yang baik mungkin yang saya temukan adalah ya Pak David sama Ibu udah bisa, kalau juga ke Jakarta agak lama udah bisa. Kemarin kan selalu khawatirnya meninggalkan sekarang. Itulah paling yang positifnya. Yang kami hormati dan kasihi keluarga besar pendiri. Di sini ada pendeta Dedi sebagai juga ketua sinodi gereja ini, Pak Pendeta Yarusman dan Ibu, sebagai ketua yayasan dan kiri. Saya juga sebagai pendeta Ekstati ini dan juga merasa bagian dari keluarga besar daripada Ibu Pendeta Natalina. Kenapa saya bilang bagian daripada keluarga besar? Karena lebih kurang 10 tahun anak saya sudah di sini dan tidak lain tanggung jawab saya untuk anak dan tanggung jawab Pak Okto kami kan beda lagi. Jadi berhubung dari situ saya pikir Pak Okto itu dan juga Pak David menjadi saudara-saudara saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan semalam aku jujur terus belum jadi ini sekalipun sebenarnya sudah kita tahu keseluruhan di negara kita yang sekarang ini, tapi justru aku mengambil kesimpulan ya cara yang kita kerjakan hari ini masih bisa dikerjakan 5 tahun ke depan. Sementara Ibu ini tidak akan kita lihat lagi kecuali kalau kita juga bisa. Jadi karena itu Bapak Ibu ya kami tidak bisa berbuat apapun selain daripada pengen melihat dan sama-sama berangkatkan jenazah daripada Ibu yang kita cinta ini sampai akhir hidupnya Ibu ini. Keluarga besar Tanimbar, mereka menitipkan salam karena adik kami Pendeta Octavianus menikah dengan wanita Tanimbar, sehingga mereka baru saja pulang dari Jakarta dalam acara juga duka cita orang tua mereka. Jadi ada titipan untuk disampaikan sejenis ulos yang namanya bakan yang diminta untuk dipakaikan di orang tua kami. Jadi mereka akan pakaikan titipan itu kepada
orang tua kami. Silakan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, iman dan pengharapan kepada kita semua. Dengarlah firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah, bahkan penyertaan Tuhan sampai kepada pemakaman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Dennis Matthew sebagai cucu pertama akan membacakan riwayat hidup nenek kami yang tercinta, Ibu Pendeta Natalina Nagamal. Nama Pendeta Natalina Nagamal, tempat tanggal lahir di Binjai pada tanggal 31 Desember 1943, kemudian wafat pada 11 Februari 2024 di usia 80 tahun. Beliau menikah pada tanggal 7 April 1975 dengan suami almarhum Pendeta Nathanael Marepa MTH, dan mereka memiliki 4 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan mereka memiliki 8 orang cucu. Anak pertama bernama Pendeta David Marepa MTH dengan istri Pendeta Naomi Osteha, anak Dennis Matthew, Maurice Levin, dan Ren Hosena. Anak kedua Pendeta Dr. Octavianus Nathanael MTH, istri Pendeta Muda Imelda Octavianus STH, anak Aurelia Hadasa dan Justin Nathanael. Anak ketiga Elida Daniel Selwi, suami Ruben Johnson. Kemudian anak keempat Esther Onochukwu, suami Valentina Onochukwu, anak Victor Chinoso Onochukwu, Gloria Adobe Onochukwu, Daniel Onochukwu. Demikian riwayat hidup Pendeta Natalina Nagamal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kami berterima kasih. Buat apa yang terjadi hari itu. Bapak
peristirahatan terakhirnya di Taman Eden. Sebelumnya kami akan mendengar firman-Mu, memohon tuntunan-Mu dan penghiburan-Mu buat keluarga dan Rabbi hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Gajari akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum jenazah ini kita berangkatkan, sebelum peti ini kita sakral jenazah almarhum Pendeta Natalina Nagama. Kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelum firman Tuhan disampaikan, saya ingin memperkenalkan diri. Kenapa saya khotbah hari ini, kenapa saya sakramen? Pendeta David meminta saya selaku ketua PGPI Sumun Aceh. Itu sah saja dan saya menerima tugas ini karena para sinode ini adalah stakeholder. Mereka itu yang mendirikan PGPI. Jadi saya ketua ini sebagai parfobas, bahasa Inggrisnya. Parfobas itu hamba, pelayan, disuruh kerjakan, maju, ya, duduk. Jadi hari ini saya parfobas. Tapi sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku atau dalam hidupnya, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Paulus memberi kesaksian selama dia hidup, dia memuliakan Tuhan. Dan pada saat dia mati juga memuliakan Tuhan. Ini adalah satu percontohan yang baik sekali, keteladanan yang baik. Bila bicara kematian itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan. Kematian itu menurut pengkhotbah itu adalah paket waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Pemazmur katakan usia manusia itu 70. Kalau 80 itu hadiahnya sakit-sakit. Jadi almarhum telah memenuhi ayat ini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Saya sekarang 70. Mungkinkah saya sampai 80? Insya Allah. Tapi sekali lagi, berapa lama pun hidup, apakah hidup kita memuliakan Tuhan? Nah, kembali kepada Paulus, saudara, saya tidak lama khotbah.
dalam 2 Timotius 4 ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus ketika dia hidup, dia memuliakan Tuhan. Jadi dari awal sampai akhir sebelum dia mati, hidup dia itu saudara, dihitung dari dia bertobat, dihitung dari dia ketemu Tuhan. Ketika dia menuju ke Damsyik, dia bertobat. Dari sejak itu dia memuliakan Tuhan, dia memelihara iman, dia pejuang Kristus, dia pekabar Injil yang luar biasa. Dia seorang perintis gereja-gereja lokal di Asia Kecil. Kalau hari ini ada gereja, embrionya itu adalah dari Paulus. Dan Paulus dalam perjalanan hidup dia, tidak semuanya enak, tidak semuanya dalam keadaan baik, tapi dia selalu berkata dalam keadaan baik atau tidak baik, dia tetap beritakan Injil. Dia pernah dirajam dengan batu, sudah nyaris mati, tetapi orang mendoakan dia, pengikutnya. Besok dia bangun lagi, dia beritakan Injil lagi. Nama gereja Elim sampai hari ini ada pohon, ada akar. Di bumi sudah berpulang. Daud katakan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, berakar. Jadi sekali lagi saudara, orang tidak suka proses. Tapi kita hari ini patut bersyukur melalui proses yang panjang. Ibu ini almarhum Pendeta Natalina, seorang yang ketika hidup memuliakan Tuhan, dan ketika dia meninggal juga memuliakan Tuhan. Dan saya dengar dari gereja ini banyak muncul orang-orang yang hebat, pendeta yang besar, punya gereja yang besar, punya jemaat yang besar. Ini menunjukkan penghiburan bagi kita bahwa almarhum itu sampai dia mati memuliakan Tuhan. Kalau mau dihadirkan di sini ada ribuan yang hadir, tapi situasi tidak begini. Tuhan mencatat, Tuhan menilai bahwa ibu ini dalam perjalanan hidup dia mengakhiri hidup dia telah memelihara iman. Ini yang harus kita coba. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita hidup, selagi kita kuat, selagi kita bisa, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan, dan sampai kita mati kita memuliakan Tuhan. Saya tidak banyak mohon baik Tuhan memberkati.
ini sudah jadi berkah. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya selaku Ketua PDPI Sumut Aceh sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan menutup peti jenazah almarhum Pendeta Natalina Nagama dan sekaligus memberangkatkan jenazah almarhumah ke tempat yang sudah disediakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan kepada pengusung jenazah. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, jenazah ini sudah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku datanglah, selamat jalan pahlawan gereja. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku ke sana.
Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Karena itu, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah karena sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkit. Ada 3 unsur kebenaran di upacara pemakaman sore hari ini. Oleh anugerah Tuhan kita semua tiba dengan selamat, dan ini adalah puncak perpisahan dengan jenazah almarhumah Pendeta Natalina Nakama. Yang pertama, ayat ini mengingatkan kepada kita, boleh kita berduka cita, tetapi tidak seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan. Bicara berduka, Yesus pernah berkata dalam khotbahnya di Matius 5:4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berduka itu secara lahiriah itu pantas, karena seorang ibu yang melahirkan kita, orang yang selalu dekat dengan kita, ketika dia pergi kita berduka, bahkan kita menangis. Mungkin kita pulang akan menangis lagi, itu tidak salah. Tapi yang salah itu ketika kita nggak punya pengharapan. Jadi inilah kata penghiburan. Kita akan nanti pulang, terlebih anak, menantu, cucu semua akan pulang dengan sebuah pengharapan. Yang kedua, bahwa yang meninggal ini dikatakan sedang berkumpul dengan Dia, dengan Allah, dengan pencipta langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah memberi kesempatan hidup. Dan hari ini Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, dia akan mendapatkan ketenangan, istirahat, tidak lagi sakit, tidak lagi menderita.
Itu yang kedua. Jadi kita pulanglah dengan sukacita. Ya, nenek, mama, dia sedang berkumpul dengan Tuhan. Luar biasa itu. Yang ketiga, bahwa orang yang mati dalam Tuhan, ini garis bawah, yang mati dalam Tuhan, ketika Tuhan datang kembali, dia akan dibangkitkan. Jadi di kuburan, bukan kuburan Kristen ya, yang mati dalam Tuhan. Jadi biarpun Kristen kalau tidak mati dalam Tuhan, hidup dia tidak memuliakan Tuhan, tidak akan dibangkitkan. Dia bangkit di periode kedua dan dia akan mendapat hukuman kekal. Tapi bagi almarhum, ketika Tuhan datang, dia akan dibangkitkan bukan tubuh insani, tapi adalah tubuh yang rohani. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati. Pengkhotbah pasal 12 mengatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, maka dia akan kembali ke tanah. Jadi selesai urusan soal kembali ke tanah, tapi rohnya yaitu kembali kepada Tuhan. Jiwanya itu ada di Firdaus, yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka saya sebagai hamba Tuhan memakamkan almarhum pendeta Natalina Nagamal di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bahwa apa yang berasal dari tanah kembali kepada tanah. Kiranya Tuhan yang menyertai. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih dengan hormat. Saya minta Pastor Robert akan menutup dan doa berkat. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian peribadatan, penghiburan, mulai dari kediaman rumah duka sampai pada siang hari ini di tempat pemakaman di Taman Eden. Terima kasih untuk semua upacara, ibadah, kebaktian begitu agung, begitu mulia, begitu memberikan inspirasi, kenangan, dan kami bersyukur karena Ibu Pendeta Natalina Nagamal telah meninggalkan begitu banyak kisah, kesaksian, dan legacy yang tidak bisa dilupakan dan tidak akan pernah dilupakan. Kami mendoakan keluarga besar, khususnya bagi hamba-hambamu, Pendeta David dan keluarga, Pendeta Octavianus dan keluarga, semua jemaat dari keluarga besar Gereja Elim, baik yang ada di Medan dan maupun seluruh yang ada di sekitarnya. Tuhan, Kau memberkati. Biarlah legacy yang ditinggalkan oleh para pemimpin kami, mulai dari almarhum Bapak Pendeta Nathanael dan juga Ibu Pendeta Natalina Nagamal, ini merupakan legacy yang tidak akan bisa dilupakan oleh siapapun. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel yang telah menyelenggarakan seluruh ibadah, mulai dari ibadah pelepasan jenazah dan sampai kepada upacara pemakaman pada siang hari ini. Kami hamba-Mu dalam tugas pelayanan. Terima kasih untuk siang hari ini semua yang hadir, Bapak Ibu sekalian, adik-adik kami, anak-anak kami, semua yang telah mewakili keluarga-keluarga, sahabat, gereja yang berada di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau menyertai dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dan pulang dengan membawa pengharapan.
bahwa persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Dan ini bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kerajaan yang kekal di surga yang kekal itu. Terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa segala sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya, Juru Selamat yang tunggal, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama kita berkata, Amin. 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 Iya. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Tuhan, Bapak Pendeta Samuel Gojali yang sudah memimpin ibadah ini dengan baik mulai dari rumah tadi sampai ini. Dan terima kasih juga buat semua kita yang sudah mendukung, yang mulai dari awal sampai saat ini, buat Bapak-Bapak Pendeta, keluarga besar, seluruh jemaat gereja Elim Kristen Indonesia, dan teman-teman kita dari berbagai gereja, gembala-gembala yang sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati, dan kalau Bapak Ibu punya kesempatan, kita bisa kembali ke rumah karena ada makan siang yang disiapkan di rumah. Tuhan memberkati. So